Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liana Andani Putri dari kelas A Praktikum 2 dengan NIM J3A 118089. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang sejarah editing video. Yang pertama, sebelumnya pengertian dari editing itu sebenarnya apa sih? Editing video merupakan proses memotong atau menyatukan beberapa klip menjadi satu kesatuan yang mana nanti akan menambah nilai dari isi video tersebut. Menurut Subroto dalam Mabruri 2013, editing adalah menciptakan kontinuitas gambar yang baik, wajar, dan logis sehingga dapat dinikmati oleh para halayak yang menontonnya. Nah, beberapa dari kita mungkin udah paham soal editing atau pengertian sejenisnya dari editing video itu ya. Tapi kalau dari sejarahnya mungkin banyak dari kita yang masih belum paham. Di sini Liana akan ngejelasin tentang sejarah dari editing video. Yuk kita simak berikut ini. Nah, sejarah editing video ini dimulai dari munculnya pemutaran film pertama yang dimiliki oleh Lumiere bersaudara lewat judul film yaitu La Sortie des Jeunes pada tahun 1895. Nah, film ini dibuat dengan shot dan posisi kamera yang statis sehingga penampilan dari gambar tuh cenderung tanpa rekayasa serta utuh dari awal hingga akhir. Nah, setelah itu secara kontinuitas sejarah editing video dimulai pertama kali pada saat orang menonton film Baby's Dinner, Boat Leaving Harbor, dan The Water di sebuah ruangan biliar tua di tanah Boulevard des Capucines, Paris yang telah disewa oleh Lumiere bersaudara yang kemudian akhirnya itu disulap pertama kali dan terkenal di dunia dengan nama Grain Cafe. Nah, pada saat itu pemutaran film pertama itu dilakukan dengan cara memproyeksikan film ke sebuah layar yang tersebut itu menjadi pengalaman baru bagi para penonton dan juga para sinias. Nah, sayangnya pembuatan film yang dilakukan oleh Lumiere bersaudara itu belum ada proses editing karena film-film yang mereka lakukan itu hanya terdiri dari single shot yang panjang durasinya sama dengan kejadian sesungguhnya atau real time. Hingga pada akhirnya beberapa sinias kemudian mulai mengembangkan eksperimen dengan mencoba menyusun beberapa klip sambil mempelajari sejauh mana sih gambar dapat disusun. Nah, kemudian masih dalam sejarah kontinuitas, yaitu ada Edwin S. Porter yang melanjutkan dengan menggunakan beberapa kontinuitas gambar ke dalam sebuah film dan mengembangkan editing konstruksi atau editing paralel di dalam filmnya yang berjudul The Life of American Fireman pada tahun 1903. Selain adanya kontinuitas gambar, ini merupakan film pertama yang menerapkan prinsip editing modern yang membangun ketegangan, meningkatkan intensitas dramatis, dan juga membuat transisi yang berubah-ubah. Penekanan dramatik ini dimulai oleh David Ward Griffith yang terkenal dengan filmnya yaitu The Grazer's Gauntlet pada tahun 1908. Griffith melakukan penyambungan gambar dengan tipe shot yang berbeda, yang kemudian disebut dengan match cutting. Selain itu, Griffith juga sudah membuktikan akan adanya efisiensi dari parallel editing yang dimiliki oleh Porter dan kemudian mengembangkannya menjadi cross cutting. Selanjutnya, ada sejarah penekanan konstruktif yang dilakukan oleh Lev Vladimirovich Kuleshov. Kuleshov ini mengajak Pudovkin untuk meneliti serta mengembangkan sebuah film yang berjudul The Birth of a Nation dan Intolerance. Dari penelitian tersebut, Kuleshov menyimpulkan bahwa yang menjadi kekuatan film The Birth of a Nation adalah juxtaposisinya atau penjajarannya. Setelah itu, Pudovkin menamai tekniknya dengan filmic representation, yang kemudian teknik ini merupakan hasil pengembangan editing milik Griffith menjadi editing konstruksi. Nah, hasil dari penelitian milik Kuleshov ini mengungkapkan bahwa proses editing lebih dari sekedar metode untuk menceritakan kisah yang berkelanjutan. Kuleshov menemukan bahwa dengan juxtaposisi atau penjajaran yang tepat, setiap shot dapat diberikan makna yang belum dimiliki sebelumnya. Berbeda dengan pendapat dari Kuleshov, Pudovkin menyimpulkan bahwa sebuah film seharusnya dapat melibatkan emosi, penonton, dan juga yang terpenting adalah konstruksi gambar yang ketika diedit.
atau constructive editing. Selanjutnya yaitu adalah montase oleh Einstein. Menurut Einstein, sebuah shot seharusnya tidak sekedar disambung dengan shot lain, namun harus dibenturkan atau dilakukan montage attraction dan akan menghasilkan makna baru atau intellectual montage. Nah, berdasarkan hasil yang disampaikan oleh Einstein, maka teorinya berbeda dengan Pudovkin. Montage ini dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu montage metric, yang kedua rhythmic, yang ketiga tonal, yang keempat overtonal, yang kelima adalah intelektual. Selanjutnya adalah perkembangan editing. Dimulai dari editing in camera, analog editing atau linear editing, dan digital editing atau non-linear editing. Linear editing ini adalah metode penyuntingan video yang menggunakan sistem di mana seseorang merekam tiap penyuntingan secara bersusunan ke kaset video. Dan jika ada perubahan penyuntingan yang telah terekam ke dalam tape, semua hasil pengeditan tersebut direkam ulang lagi secara berurutan ke dalam kaset video. Sedangkan non-linear editing ini merupakan metode penyuntingan video menggunakan software komputer yang memungkinkan seseorang untuk memanipulasi urutan video yang telah digitalkan sebelum keseluruhan urutan atau sekuensnya diekspor ke kaset video atau diubah sebagai file movie digital. Perubahan bisa dengan mudah dibuat dengan menggunakan software sebelum output atau produksi akhir. Adobe Premiere CS6 adalah contoh dari software perangkat lunak editing non-linear. Salah satu cara untuk menyimpulkan perbedaan antara linear editing dan non-linear editing adalah dengan membandingkan atau menganalogikan dengan mengetik tulisan dengan selembar kertas menggunakan mesin ketik dengan aplikasi pengolah kata yaitu Microsoft Word di komputer. Sekian penjelasan editing video dari saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.